Ada yang bertanya kepada saya secara pribadi, dia sudah menolong seseorang saudaranya, tetapi anehnya setelah ditolong saudaranya ini tidak pernah menghargai, bahkan menyebar gosip-gosip yang tidak baik di belakang tentang dia yang sudah menolong. Nah, mungkin pertanyaan terus, kenapa kok dia begitu gitu ya, udah ditolong demikian. Nah, ini ada satu pelajaran yang penting saya mau ajarkan begini, bahwa kalau seseorang tidak disadarkan pada kebutuhannya, kebutuhan sesuatu itu yang kita mau berikan, maka sesuatu yang kita berikan itu akan percuma dan dia tidak akan hargai. Apa pengertian pelajarannya ya? Mungkin dari segi agama nih ya, kalau dari segi saya punya iman, di Alkitab saya belajar mengetahui bahwa Tuhan memang menciptakan Hawa kan untuk Adam pada mulanya. Tapi tahu nggak bahwa Tuhan itu menciptakan Hawa setelah Adam menyadari kebutuhannya. Kok saya lihat gajah berpasangan, indah banget, jalan kemana berdua-dua. Kok saya sendiri? Nah, pada waktu Adam sudah sadar akan kesendiriannya dan kebutuhannya, Tuhan mulai menciptakan Hawa. Kenapa Tuhan begitu bijaksana? Karena kalau Hawa diciptakan Tuhan sebelum Adam menyadari membutuhkannya, Hawa akan disia-siakan. Adam tidak akan bersyukur sama Tuhan. Betul nggak? Tapi karena dia sudah sadar kebutuhannya dan Tuhan berikan, waduh, bersyukurnya luar biasa Adam itu dan sangat menghargai Hawa, sudah pastinya. Nah, ini pelajaran penting bagi kita. Kalau kita mau menolong orang juga, jangan terlalu cepat mau menolong. Orang yang ditolong aja nggak merasa butuh pertolongan kita. Untuk apa? Biarkanlah dia merasakan butuh untuk ditolong dan dia mulai mencari, menanyakan kepada kita. Nah, waktu kita berikan pertolongan itu, baru dia akan menghargai pertolongan kita. Nah, pelajaran ini bisa dikembangkan. Di video saya yang sebelumnya, kenapa saya bilang para istri harus mengambil sikap tegas kepada para suami yang tetap berselingkuh atau yang tidak menghargai, yang ibaratnya tidak menghargai lah, ya, ngomel-ngomel atau bagaimana. Kenapa? Saya rasa problemnya jelas karena suami belum menyadari kebutuhannya akan istrinya. Makanya saya rasa kita istri harus bersikap tegas. Saya bilang tadi, oke, mogok, saya mogok nggak mau sediakan kamu makanan, saya mogok nggak mau cuci pakaian kamu, cuci kamu sendiri. Dengan begitu baru suami bisa merasa, ternyata istriku peranannya banyak sekali ya. Sekarang aku mesti cuci baju sendiri. Nah, itu karena orang menyadari, maka dia akan menghargai. Begitu juga kepada anak-anak kita. Pada waktu kita mau mendidik anak-anak, jangan semuanya dimanjakan, apa dibelikan saja. Sedangkan anaknya belum tentu merasa butuh. Ajarlah anak itu untuk menghargai pemberian kita. Melalui apa? Melalui dibiarkan dia menyadari kebutuhan itu. Ini memang psikologis juga ya, cara trik yang luar biasa. Kelihatannya simpel, tapi memang sangat-sangat penting. Pengalaman dalam hidup kita juga bagaimana? Siapa orang yang menghargai air? Orang yang pernah mengalami matinya air. Kalau nggak pernah ngalamin matinya air, itu air dibuang-buang. Coba deh kalau udah pernah hidup dalam kemarau, aduh, air itu kita mulai sayang-sayangi, nggak buang. Siapa yang lebih menghargai uang? Kita orang tua yang biasanya sudah tahu betapa sulitnya cari uang. Betul nggak? Kalau ada uang tuh kita nggak sembarangan pakai, ya, bijaksana. Coba anak-anak yang belum sadar tuh masalah kebutuhan uang itu, dia buang uang seenaknya saja. Nah, jadi ini pelajaran buat kita untuk mengerti bahwa pentingnya kita menyadari dulu suatu kebutuhan, baru kita bisa menghargainya.